Tari Warbiak mengantar Pastor John Bunai untuk menyampaikan firman Tuhan pada kebaktian kebangunan rohani di lapangan Gelanggang Remaja Biak hari ketiga 28 Oktober tahun 2022. Antusias warga Kristen di Kabupaten Biak Numfor Tumparuah memadati Gelanggang Remaja Biak untuk menyaksikan dan mendengar firman Tuhan yang disampaikan oleh Pastor John Bunai. Dalam penyampaian firman Tuhan, dengan penuh membuat warga begitu serius mengikuti pesan-pesan firman Tuhan. Jika langit terbuka, perhatian surga lagi tertuju kepada kami. Lapangan ini bukan lapangan yang biasa. Biak Numfor saat ini bukan tempat yang biasa-biasa. 3 hari kebangunan rohani sudah diadakan di tempat ini. Kemuliaan hanya bagi Allah di tempat yang maha tinggi. Shalom, damai sejahtera itu turun untuk kami yang ada di Biak. Kami yakin dan percaya ini hati kami sudah siap. Kami mau Bapak berbicara agar kami mengerti apa Bapak mau kami harus mengerti. Kami mau mendengar apa yang harus kami sadari agar kehidupan religius kita, karakter kita, rasa berbudaya kita terus dibangun. Tuhan yang Maha Rahim, ini waktunya Bapak berbicara. Kami sudah siap mau mendengarkan, namun menyadari akan kerapuhan kami untuk memahami, menangkap maksud-Mu dari kitab suci. Kami membutuhkan penolong yang lain, yaitu Roh Kudus. Beri Roh Kudus kepada kami semua.
Biar Ia mempersiapkan hati kami seperti palungan itu. Dan begitu kami membaca dan merenungkan firman, oleh pertolongan Roh Kudus, sabda meresap dan merubah hidup kami seturut kehendak-Mu. Bapa, bicara sudah, kami sudah siap. Engkau Allah kami yang hidup dan berkuasa kini dan sepanjang masa. Amin. Mari kita beri penghormatan kepada sabda Tuhan. Kita semua berdiri. Bacaan yang saya pilih untuk kebangunan rohani di malam ketiga diambil dari Injil Matius pasal 17 ayat 1 sampai dengan 5. 6 hari kemudian Yesus membawa Petrus, Yakobus dan Yohanes saudaranya, dan bersama-sama dengan mereka Ia naik ke sebuah gunung yang tinggi. Di situ mereka sendiri saja. Lalu Yesus berubah rupa di depan mata mereka. Wajahnya bercahaya seperti matahari, dan pakaiannya menjadi putih bersinar seperti terang. Maka nampak kepada mereka Musa dan Elia sedang berbicara dengan Dia. Kata Petrus kepada Yesus, "Tuhan, betapa bahagianya kami berada di tempat ini. Jika Engkau mau, biarlah Ku dirikan di sini 3 kemah, 1 untuk Engkau, 1 untuk Musa, dan 1 untuk Elia." Dan tiba-tiba sedang Ia berkata-kata, turunlah awan yang terang menaungi mereka. Dan dari dalam awan itu terdengar suara yang berkata, "Inilah anak yang Kukasihi, kepadanya Aku berkenan, dengarkanlah Dia." Demikianlah firman Tuhan. Di dalam nama Bapa, ulang. Tidak, orang tua juga ngomong. Kok cari gampang saja. Tapi yang selamat adalah muda, baru orang tua kan cari jalan. Di dalam nama. Oke, dengan sekarang. Nama itu yang buat engkau dan saya dibaptis. Sambil menyebut nama kita, Yohanes, saya membaptis engkau di dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Kita yang onsiwo barang sano, tak sebut-sebut depan saja. Maaf kalau ada yang family itu berkurang seperti gini ya, itu yang pas lewat jadi. Oke. Ketika kita dibaptis, ingat kita diangkat menjadi dibaptis dalam nama Bapa yang punya langit dan bumi, yang menjadikan segala sesuatu dari tidak ada menjadi ada. Lalu di dalam nama Putra, pemilik kuasa di sorga dan di bumi, dan Dia yang berkata, "Akulah jalan, kebenaran, dan hidup." Nama Roh Kudus. Anda orang muda Kristen, biar kita semua yang hadir pada malam hari ini maupun mereka yang mengikuti live streaming, baptisan itu mengangkat kita menjadi warga negara sorga yang bersiaran di tanah Papua.